Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Giana Cikalwiguna, Putri Restudewi, Indah Hanifah Munawaroh, Inggit Puspitasari, dan Ila Firda Pramudita Salsabila dari kelas F 2019. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang teori behavioristik dan tokoh-tokohnya. Materi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ika Lestari, SPD, MSI. Teori behavioristik atau tingkah laku. Pengertian teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dengan respon atau tanggapan. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Teori behavioristik terdiri dari input dan output. Input yaitu stimulus atau apa yang diberikan oleh guru, dan output itu respon atau apa yang dihasilkan oleh peserta didik. Stimulus dan respon. Berikut adalah contoh stimulus. Ketika guru memberikan studi kasus kepada murid, secara tidak langsung guru telah memberikan stimulus. Dan berikut adalah contoh dari respon. Ketika murid mendengar dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, artinya murid tersebut telah merespon stimulus yang telah guru berikan. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh teori behavioristik. Yang pertama, Ivan P. Pavlov. Yang kedua, Edwin Guthrie. Yang ketiga, B.F. Skinner. Yang keempat, Edward L. Thorndike. Yang kelima, Clark L. Hull. Yang keenam, John B. Watson. Yang ketujuh ada Vladimir M. Bacteria. Yang kedelapan, William McDougall. Yang kesembilan, Albert Bandura. Dan yang kesepuluh, Robert Gagne. Yang pertama, Ivan Petrovich Pavlov. Pada tahun 1849 sampai 1936, beliau membahas tentang classic conditioning atau teori pengkondisian klasik. Classic conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Kesimpulan yang dihasilkan oleh Ivan Petrovich Pavlov yaitu setelah beberapa kali melakukan asosiasi lampu dan makanan, anjing tersebut hanya meneteskan air liur ketika melihat cahaya lampu saja. Pengkondisian ini tidak akan terjadi kecuali apabila cahaya diikuti dengan makanan. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku atau respon. Karena itulah penguatan sangat penting agar pembelajaran dapat terjadi. Lalu selanjutnya Edwin Guthrie pada tahun 1886 sampai 1959. Beliau membahas tentang teori contiguous conditioning. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku baik dapat diubah menjadi buruk dan sebaliknya. Hubungan antara stimulus dan respon cenderung bersifat sementara. Oleh sebab itu, diperlukan pemberian stimulus yang berulang-ulang sehingga antara stimulus dan respon akan tetap bertahan. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Suatu respon akan lebih kuat dan menjadi kebiasaan bila respon tersebut berhubungan dengan berbagai macam stimulus. Setiap situasi belajar merupakan gabungan sebagai stimulus dan respon. Saran utama dari teori ini adalah guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Siswa harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. Dalam mengelola kelas, guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh anak. Bell Gradler tahun 1991.
Berikut ini adalah 3 metode pengubahan tingkah laku yang dikemukakan oleh Guthrie. Yang pertama, metode respon bertentangan. Yang kedua, metode membosankan. Dan yang ketiga, metode mengubah lingkungan. Yang pertama, metode respon bertentangan, yaitu jika anak takut terhadap sesuatu, misalnya kucing, maka letakkan permainan yang disukainya dekat dengan kucing. Seiring berjalannya waktu, anak akan tidak takut lagi pada kucing. Namun, hal ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Contoh lain, untuk menghilangkan perasaan takut siswa, guru harus menyuruh siswa maju terus-menerus tiap ada soal yang dikerjakan di papan tulis. Dengan begitu, siswa akan terbiasa dan tidak takut lagi. Lalu selanjutnya, metode membosankan. Metode membosankan merupakan hubungan antara stimulus dan reaksi yang buruk itu dibiarkan saja sampai pelakunya merasa bosan. Contohnya, jika ada seorang peserta didik yang suka membuat catatan kecil untuk mencontek, maka untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, guru dapat menyuruh peserta didik tersebut untuk membuat catatan berlembar-lembar secara terus-menerus sehingga ia akan bosan dengan sendirinya. Lalu yang ketiga itu, metode mengubah lingkungan, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan jalan memutuskan atau memisahkan hubungan antara stimulus dan reaksi yang buruk yang akan dihilangkan, yakni dengan mengubah stimulusnya. Contohnya, seorang siswa yang suka ramai di belakang kelas, untuk menghentikan kebiasaan ramai siswa tersebut, guru dapat memindahkan tempat duduknya. Lalu, contoh berikutnya, jika anak merasa bosan untuk belajar, hal tersebut dapat diatasi dengan mengubah suasana dan lingkungan belajar. Adanya perubahan suasana dan lingkungan belajar ini mungkin dapat membuat anak menjadi senang untuk belajar. Tokoh behavioristik selanjutnya adalah B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Beliau menghasilkan teori operant conditioning atau suatu proses penguatan perilaku operan yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Untuk memahami tingkah laku peserta didik secara tuntas perlu memahami hubungan antara satu stimulus dengan stimulus lainnya, memahami respon itu sendiri dan berbagai konsekuensi. Skinner menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Pada teori ini, guru memberi penghargaan hadiah atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Teori operant conditioning ini menjamin respon terhadap stimulus. Bila tidak menunjukkan stimulus, maka guru tidak dapat membimbing siswa untuk mengarahkan tingkah lakunya. Guru memiliki peran dalam mengontrol dan mengarahkan siswa dalam proses belajar sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Berikut ini ada 6 konsep dari teori operant conditioning. Yang pertama, penguatan. Terdiri dari penguatan positif dan negatif, yaitu hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika benar diberi penguat. Lalu yang kedua ada shaping, yaitu proses pembentukan tingkah laku yang diharapkan. Lalu yang ketiga, pendekatan suksesif, yaitu proses pembentukan tingkah laku yang menggunakan penguatan pada saat yang tepat sehingga respon yang diberikan sesuai dengan yang diisyaratkan. Lalu yang keempat ada extinction, yaitu proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari ditiadakannya penguatan. Lalu yang kelima ada chaining of response, respon dan stimulus yang berangkaian satu sama lain. Lalu yang keenam ada jadwal penguatan, yaitu variasi pemberian penguatan atau rasio tetap dan bervariasi, interval tetap dan bervariasi. Siswa menerima umpan balik setelah setiap tanggapan mengenai keakuratan pekerjaan mereka. Tokoh behavioristik selanjutnya adalah Edward L. Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Beliau menghasilkan teori belajar koneksionisme. Menurut Thorndike, belajar adalah proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon.
Wujud tingkah laku tersebut bisa saja dapat diamati ataupun tidak dapat diamati. Menurutnya, belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba atau trial and error. Thorndike mengemukakan hukum tentang belajar, yaitu yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Yang kedua, hukum latihan atau law of exercise. Yang ketiga, hukum akibat atau law of effect. Yang pertama, hukum kesiapan, yaitu law of readiness. Hukum ini berisikan tentang kesiapan individu dalam melakukan sesuatu, yaitu kecenderungan untuk bertindak. Apabila seseorang siap melakukan sesuatu, ketika ia melakukannya maka ia puas. Sebaliknya, bila tidak melakukannya, maka ia tidak puas. Contohnya, peserta didik yang siap ujian. Ketika dilakukan ujian, maka ia akan puas. Tetapi jika ujiannya ditunda, ia menjadi tidak puas. Contoh lainnya, peserta didik harus datang ke sekolah dengan tepat waktu. Jadi, apabila peserta didik tersebut terlambat, dia harus menerima hukuman. Selanjutnya, hukum latihan, yaitu law of exercise, yaitu apabila respon terhadap stimulus diulang-ulang, maka akan memperkuat hubungan antara respon dengan stimulus. Sebaliknya, jika respon tidak digunakan, maka hubungan dengan stimulus semakin lemah. Contohnya, peserta didik yang belajar bahasa Inggris semakin sering digunakan bahasa Inggrisnya, maka akan semakin terampil dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Tetapi, jika tidak digunakan, maka ia tidak akan terampil berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Selanjutnya ada hukum akibat atau law of effect. Apabila hubungan antara respon dan stimulus menimbulkan kepuasan, maka tingkatan penguatannya semakin besar. Sebaliknya, bila hubungan respon dan stimulus menimbulkan ketidakpuasan, maka tingkatan penguatan semakin lemah. Contohnya, peserta didik yang mendapat nilai tinggi akan semakin menyukai pelajaran tersebut. Namun jika perolehan nilainya rendah, maka peserta didik akan semakin malas belajar atau malah menghindari pelajaran tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan hukum akibat atau law of effect. Tokoh behavioristik selanjutnya ada Clark L. Hull. Pada tahun 1884 sampai 1952, beliau menghasilkan teori hypothetiko-deduktif theory, yaitu teori belajar yang dikembangkan Hull dengan menggunakan metode deduktif. Teori ini terdiri dari beberapa postulat yang menjelaskan pemikirannya tentang aktivitas otak, reinforcement, habit, reaksi potensial, dan lain sebagainya. Dalam teorinya, Hull mengatakan kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sebab itu, stimulus dorongan dalam belajar hampir seluruh dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud bermacam-macam. Penguatan tingkah laku juga masuk dalam teori ini, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi biologis. Misalnya, seorang peserta didik mau belajar giat setelah diberi stimulus tertentu. Tapi karena satu dan lain hal, ia tidak mau belajar lagi, padahal kepadanya sudah diberikan stimulus yang sama atau lebih baik dari itu. Hal-hal semacam inilah yang dianggap tidak mampu dijelaskan. Alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dengan dapat stimulus dan respon, atau sampai kita mendapatkan respon yang diinginkan, belum tentu menjawab pertanyaan yang sebenarnya. Tokoh behavioristik selanjutnya ada John B. Watson. Pada tahun 1878 sampai 1958, beliau menghasilkan teori, yaitu teori stimulus respon Bond, yaitu SR Bond. John B. Watson ini seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Menurut Watson, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur.
Yaitu dengan kata lain, meskipun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam bentuk benak siswa itu penting. Namun, semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum karena tidak dapat diamati. Nah, tokoh behavioristik berikutnya ada William McDougall. Pada tahun 1871 sampai 1938, beliau menghasilkan teori insting, yaitu tingkah laku naluriah manusia. Ia mewujudkan pandangan tentang behaviorisme tanpa mengikuti pendapat Watson yang ekstrim. Ia menganggap pengetahuan tentang tingkah laku dan perkembangan manusiawi harus ditinjau dari sudut biologi. Teori insting McDougall mengatakan bahwa perilaku manusia berasal dari tendensi-tendensi dari dalam diri, membentuk pikiran, dan selanjutnya berupa tindakan. Tokoh behavioristik selanjutnya yaitu Vladimir M. Bakhterev. Pada tahun 1857 sampai 1927, minat Bakhterev ini adalah pengondisian respon motorik. Beliau menerapkan prinsip-prinsip pengondisian Pavlov pada otot. Penemuannya ini utamanya adalah refleks terasosiasi. Dia menemukan bahwa gerakan refleksif dapat terjadi tidak hanya karena stimulus tak terkondisi, tetapi juga stimulus yang telah diasosiasikan oleh stimulus awal. Nah, tokoh behavioristik selanjutnya ada Robert Gagne. Pada tahun 1916 sampai tahun 2002, beliau menghasilkan teori modern neo-behavioris. Gagne adalah seorang psikolog pendidikan berkebangsaan Amerika yang terkenal dengan penemuannya berupa condition of learning. Menurut Robert Gagne, belajar dimulai dari paling sederhana yaitu belajar signal, dilanjutkan pada yang lebih kompleks, sampai pada tipe belajar yang lebih tinggi, dan prakteknya tetap mengacu pada asosiasi, stimulus, dan respon. Nah, pada teori modern neo-behavioris ini mendorong guru untuk merencanakan instruksional pembelajaran agar suasana dan gaya belajar dapat dimodifikasi. Keterampilan paling rendah menjadi dasar bagi pembentukan kemampuan yang lebih tinggi dalam hierarki keterampilan intelektual. Seorang guru harus mengetahui kemampuan dasar yang harus disiapkan. Belajar dimulai dari hal yang paling sederhana, dilanjutkan pada yang lebih kompleks sampai pada tipe belajar yang lebih tinggi, atau belajar aturan dan pemecahan masalah. Prakteknya, gaya belajar tersebut dapat mengacu pada asosiasi, stimulus, dan respon. Tokoh behavioristik selanjutnya ada Albert Bandura. Pada tahun 1925 hingga sekarang, beliau menghasilkan teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Albert Bandura cukup terkenal dalam dunia psikologi pendidikan, terutama dengan teori pembelajaran sosialnya atau social learning theory, yaitu konsep dalam teori behavioristik yang menekankan komponen kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori pembelajaran sosial ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan. Menurut teori ini, perilaku individu bisa timbul karena proses modeling atau tindakan peniruan. Nah, selanjutnya, pengaplikasian teori dari Albert Bandura ini, yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus dan respon. Yang ketiga, mementingkan peranan aksi. Yang keempat, mementingkan bagian-bagian. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Lalu yang ketujuh, hasil belajar yang diinginkan adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Nah, sekian diskusi kami mengenai teori behavioristik dan tokoh-tokohnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.